Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya dalam Islam kebersihan fisik itu jadi kayak gerbang utama sebelum kita ibadah? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal toharoh, sistem penyucian ritual yang maknanya jauh lebih dalam dari sekedar cuci tangan. Ini adalah kunci menuju kehusyukan. Pertanyaan ini nih intinya. Gimana caranya tindakan yang kelihatannya simple banget, kayak membasuh muka pakai air, bisa nyiapin batin kita buat nyambung sama Tuhan? Yuk kita cari tahu gimana Islam ngejawab ini, menghubungkan yang fisik dengan yang rohani. Jadi, apa sih toharoh itu? Secara harfiah artinya emang suci. Tapi dalam ilmu fikih, ini bukan sekedar ngilangin kotoran loh. Ini adalah sebuah ritual buat ngangkat yang namanya hadas, sebuah kondisi tak kasat mata yang jadi penghalang kita buat ibadah. Jadi ini pembersihan di level yang beda, sebuah ibadah yang punya aturan mainnya sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal ya, wudhu. Ini adalah ritual penyucian harian yang dilakuin jutaan muslim di seluruh dunia sebelum mereka menghadap Sang Pencipta dalam sholat. Ini adalah fondasi toharah kita sehari-hari. Wudhu itu pada dasarnya adalah proses membasuh bagian-bagian tubuh tertentu pakai air. Tujuannya itu spesifik banget, buat ngilangin yang namanya hadas kecil. Anggap aja ini kayak riset spiritual ringan yang membersihkan kita dari hal-hal kecil yang tanpa sadar membatalkan status suci kita sepanjang hari. Terus, kapan sih wudhu ini jadi wajib, bukan lagi sekedar pilihan? Ada 3 momen krusial. Pertama, sebelum sholat. Kedua, waktu mau menyentuh lembaran mushaf Al-Quran. Dan ketiga, pas kita lagi tawaf mengelilingi Ka'bah. Tanpa wudhu, ibadah-ibadah ini dianggap nggak sah. Nah, di sini nih yang menarik. Walaupun gerakan inti wudhu itu sama, muka, tangan, kepala, kaki, ternyata ada sedikit perbedaan detail di antara 4 mazhab fikih utama. Contohnya nih, mazhab Syafi'i dan Hambali itu sangat menekankan urutannya harus pas, nggak boleh dibolak-balik. Sementara itu, mazhab Maliki nambahin syarat unik, kulitnya harus digosok, bukan cuma dialiri air. Ini nunjukin betapa kaya dan detailnya pembahasan dalam fikih Islam. Lalu, apa aja sih yang bisa batalin wudhu kita? Secara umum ada beberapa hal. Apapun yang keluar dari 2 jalur pembuangan. Terus kalau kita kehilangan kesadaran kayak tidur pules banget atau pingsan, dan menyentuh kemaluan. Oh ya, ada satu yang unik nih di mazhab Syafi'i, yaitu bersentuhan kulit sama lawan jenis yang bukan mahram juga bisa membatalkan wudhu. Nah, gimana kalau nggak ada air? Apa ibadah jadi berhenti? Eits, tentu nggak. Islam punya solusi yang sangat unik dan nunjukin betapa fleksibelnya syariat. Yuk kita kenalan sama tayamum, bersuci tanpa setetes pun air. Ini kan pertanyaan yang real banget ya. Mungkin kita lagi di gurun, di perjalanan jauh, atau lagi sakit parah. Nah, untuk situasi-situasi kayak gini, Islam menawarkan sebuah alternatif yang mungkin awalnya kedengeran gak biasa, tapi penuh dengan hikmah. Jawabannya adalah tayamum. Sebuah ritual di mana kita pakai debu atau tanah yang suci sebagai ganti air. Iya, beneran nggak salah dengar. Tanah, elemen asal mula manusia, justru jadi alat penyucian. Ini adalah sebuah kemudahan luar biasa yang, kata hadis, jadi kekhususan yang diberikan cuma buat umat Nabi Muhammad. Dan ini bukan sekedar interpretasi ulama loh. Perintah buat tayamum ini datangnya langsung dari Al-Quran. Ayat ini secara jelas banget ngasih jalan keluar. Kalau air nggak ketemu, ya udah pakai tanah yang suci. Ini bukti nyata kasih sayang Allah dalam syariatnya. Jadi, kapan aja kita boleh tayamum? Ternyata kondisinya nggak cuma pas di tengah gurun pasir. Aturan ini juga berlaku kalau kita lagi sakit dan dokter ngelarang kena air, pas cuaca dingin banget yang bahaya buat kesehatan, atau bahkan ketika airnya ada tapi cuma cukup buat minum. Tentu prioritasnya buat bertahan hidup dong. Caranya sendiri, wah super simple. Dibandingin sama wudhu, tayamum itu cuma butuh niat, tepuk tangan ke tanah suci sekali, tiup dikit debunya, terus usap ke muka dan kedua tangan. Udah, gitu aja. Simbolis, cepat, dan praktis banget. Oke, tadi kita udah ngomongin hadas kecil yang bisa dihilangkan pakai wudhu. Sekarang kita naik level nih ke hadas besar. Ini adalah sebuah keadaan yang butuh penyucian total yang namanya ghusl. Ghusl, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan mandi wajib, adalah ritual mandi yang membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuannya adalah buat ngilangin kondisi hadas besar. Jadi ini bukan mandi biasa buat ngilangin keringat loh ya, tapi sebuah ritual ibadah. Nah, kondisi hadas besar ini dikenal dengan istilah janabah. Waktu seseorang dalam keadaan ini, wudhu aja nggak bakal cukup.
dia harus melakukan gusul dulu biar bisa sholat lagi atau melakukan ibadah lainnya. Ini kayak factory reset spiritual lah, biar suci lagi sepenuhnya. Terus, apa aja ya yang bikin kita masuk ke kondisi janabah? Umumnya sih ada beberapa hal, berhubungan seksual atau keluarnya mani. Terus, khusus buat perempuan, selesainya masa haid atau nifas setelah melahirkan juga mewajibkan gusul. Dan yang terakhir, sebagai bentuk penghormatan, seorang muslim yang wafat juga wajib dimandikan sebelum dikebumikan. Oke, sebagai penutup kita lihat satu lagi nih bukti betapa praktisnya fikih Islam. Coba bayangin, kamu udah wudhu, terus pakai sepatu bot, wudhunya batal. Males banget kan kalau harus lepas sepatu lagi di tengah cuaca dingin? Nah ternyata ada solusinya. Konsep ini namanya mengusap khuf. Khuf itu sejenis alas kaki, biasanya dari kulit, yang nutupin seluruh kaki sampai di atas mata kaki. Ya bayangin aja kayak sepatu bot atau kaos kaki kulit yang tebel gitu. Intinya gini. Kalau kamu dalam keadaan suci, terus pakai khuf, nah pas wudhu kamu batal dan mau wudhu lagi, kamu nggak perlu lepas alas kakinya. Cukup usapkan tanganmu yang basah di bagian atasnya sebagai ganti cuci kaki. Ini tuh keringanan yang praktis banget, apalagi buat yang sering bepergian atau tinggal di tempat dingin. Tapi tentu ada batas waktunya ya. Buat orang yang lagi nggak bepergian alias mukim, keringanan ini berlaku selama 1 hari 1 malam penuh atau 24 jam. Dan kerennya lagi, buat seorang musafir atau orang yang lagi dalam perjalanan jauh, kemudahan ini diperpanjang jadi 3 hari 3 malam. Ini benar-benar nunjukin gimana aturan Islam itu dirancang buat kondisi kehidupan nyata. Jadi, kalau kita rangkai semuanya, tahara itu bukanlah sekumpulan aturan yang kaku dan acak. Ini adalah sebuah sistem yang cerdas dan lengkap. Mulai dari wudhu harian, ghusl untuk penyucian total, sampai solusi praktis kayak tayamum dan mengusap khuf, semuanya nunjukin keseimbangan yang sempurna antara kedalaman spiritual dan kemudahan praktis dalam kehidupan. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah ngelihat semua ini, coba deh kita renungin lebih dalam. Gimana ritual fisik yang kita lakuin setiap hari ini, membasuh wajah, mengusap kepala, sebenarnya lagi ngebentuk fokus batin dan kesadaran spiritual kita, sebuah pemikiran untuk kita bawa dalam setiap tetes air wudhu kita.